hari ini saya mau bicara tentang peranan iman dalam berdoa. Masih dari Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6, tapi hari ini saya mau baca dari ayat yang ke-5. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Ingat pada waktu yang lalu, pada minggu yang lalu kita bicara tentang upah dalam mencari Tuhan. Amin. Apakah saudara sudah mempraktekkan itu semua? Saya harap sudah. Saudara sudah mulai merintis usaha yang baru, bisnis yang baru, bisnis yang menjanjikan, bisnis yang paling mudah dan paling menghasilkan. Saya harap saudara cukup smart, cukup pintar untuk mulai merintis bisnis yang baru. Jangan buang waktumu di kantor sampai karatan di sana dan tidak menghasilkan apapun juga. Amin. Buang waktumu di dalam hadirat Tuhan. Maka akan terjadi sesuatu yang dahsyat dan luar biasa. Engkau akan mendapat upah yang besar. Itu usaha yang paling layak untuk diusahakan. Saya ulangi sekali lagi, itu usaha yang paling layak untuk diusahakan. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6 sekarang. Semua sudah ada di sana? Baca bersama-sama. Karena iman, Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Haleluya. Siapa yang tidak mau mengalami kematian? Mungkin saya tanyanya, saya balik supaya lebih gampang. Siapa yang mau mati? Nggak ada. Oke. Siapa yang tidak mau mengalami kematian? Nggak ada. Loh, saudara ini gimana? Siapa yang mau mati? Nggak ada. Siapa yang tidak mau mengalami kematian? Itu pertanyaan yang berbeda. Oke. Karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Mengapa Henokh terangkat? Supaya ia tidak mengalami kematian. Tuhan akan mengangkat saudara supaya saudara tidak mengalami kematian. Bukan hanya kematian jasmani, tapi kematian yang lain-lainnya juga. Kematian dalam kesehatan, kematian dalam keuangan, kematian dalam usaha, kematian dalam pekerjaan. Tuhan harus mengangkat saudara supaya saudara lolos dari kematian. Siapa yang mau diangkat oleh Tuhan? Maksudnya angkat tangannya. Siapa yang mau diangkat oleh Tuhan? Angkat tangannya. Itu yang di rumah mau diangkat oleh Tuhan? Oke. Semua mau diangkat oleh Tuhan. Saudara perlu diangkat oleh Tuhan supaya saudara lolos dari maut yang ada di dalam dunia ini. Dari kematian yang ada dalam dunia ini. Karena dunia ini sedang menuju kematian. Lanjut. Dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum Henokh terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Perhatikan baik-baik. Ayat yang ke-5 saya baca ulang awalnya. Karena iman Henokh terangkat. Karena apa Henokh terangkat? Iman. Lalu ayat selanjutnya berkata, kalimat selanjutnya berkata, sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Nah, ini sebuah proses. Jadi diangkat karena iman. Tapi sebelum diangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Dan ayat selanjutnya berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Berarti Henokh berkenan kepada Allah juga karena iman. Saya harap bisa mendapatkan gambarannya. Henokh terangkat karena iman. Sebelum ia terangkat, ia menerima kesaksian bahwa ia berkenan. Tapi Henokh tidak akan berkenan kalau tanpa iman. Berarti Henokh berkenan karena iman. Jadi Henokh terangkat karena iman. Henokh menerima kesaksian bahwa ia berkenan karena iman. Camkan itu. Semua sudah catat? Sebab barang siapa berpaling atau mencari kepada Allah, ia harus percaya atau beriman bahwa Allah ada dan Allah memberi upah
kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Sebelum Henok terangkat karena iman. Sebelum Henok terangkat, dia menerima kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tapi dia tidak bisa berkenan kepada Allah kalau tanpa iman. Berarti dia berkenan karena iman. Dia diangkat karena iman. Sebelum dia berkenan kepada Allah, dia berpaling kepada Allah. Dia datang kepada Allah. Dan dia datang kepada Allah dengan percaya bahwa Allah itu ada dan bahwa Allah memberi upah. Bahasa Inggrisnya must believe that He is and that He is a rewarder. Dia ada dan dia adalah pemberi upah. Jadi Tuhan memang punya julukan pemberi upah. He is not a reward, He is a rewarder. Dia bukan upah, tapi dia adalah pemberi upah. Semua paham apa yang saya sampaikan? Jadi perhatikan susunannya. Pertama, kalau kita balik, pertama, dia datang kepada Allah. Dia berpaling kepada Allah dengan iman. Dia datang kepada Allah dengan iman. Dia percaya that He is. Dia percaya Allah itu ada. Allah itu hadir. Dan dia percaya Allah bukan sekedar hadir, tapi Allah juga adalah pemberi upah. Pertama dia datang dengan iman bahwa Allah ada, bahwa Allah pemberi upah. Yang kedua, proses selanjutnya, ini adalah proses di dalam berdoa sebetulnya. Proses selanjutnya dalam perjalanan doa, Henok, atau dalam perjalanan doa kita seharusnya, proses selanjutnya adalah setelah kita datang dengan iman, kita akan menerima kesaksian roh bahwa Allah berkenan kepada kita bukan karena kebenaran yang engkau lakukan, tapi karena kepercayaanmu terhadap kerja kuasa Allah. Karena tidak ada seorang pun yang bisa berkenan karena kebenarannya sendiri. Semua orang berkenan kepada Allah karena iman. Semua jelas? Setelah engkau menerima kesaksian bahwa engkau berkenan kepada Allah, maka setelah itu ada peluang, ada kesempatan untuk Allah mengangkat saudara, supaya saudara tidak mengalami kematian. Semua jelas sampai di sini? Jadi langkah pertama adalah saudara datang kepada Allah dengan iman. Percaya bahwa Dia hadir, kalau engkau datang, Dia juga hadir. Dan Dia bukan sekedar hadir, tapi akan menjamah saudara. Memberi upah buat saudara. Memberkati saudara. Jadi setiap kali saudara datang kepada Tuhan, saudara harus percaya bahwa Allah hadir dan Allah bukan sekedar hadir, Dia bawa tentengan yang banyak. Di kanan kirinya ada banyak tentengan tuh saudara. Ada duren, bagi yang doyan duren. Pokoknya ada banyak berkat, ada banyak jamahan Tuhan yang Dia bisa berikan kepada saudara. Tapi sebelum berkat-berkat itu diberikan, saudara akan menerima kesaksian bahwa saudara berkenan. Setelah itu baru saudara diangkat. Dengar baik-baik, Tuhan hanya mengangkat orang-orang yang berkenan. Jadi kalau saudara tanya sama saya, Pak, saya sudah Kristen lama, kenapa saya belum diangkat-angkat ya? Mungkin karena belum berkenan. Mungkin karena engkau belum menerima perkenanan Allah. Stempel meterainya belum ada. Jadi proposalnya belum cair. Semua paham apa yang saya sampaikan? Nah, sebagai pembandingnya saya mau baca Kejadian pasal 5 ayat 22 sampai 24. Ini tentang Henok. Yuk kita bandingkan dengan Kejadian pasal 5 ayat 22 sampai 24. Semua sudah ada di sana?
Yang di rumah sudah ada di sana? Ada di rumah. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Haleluya. Sebelumnya dia sudah bergaul dengan Allah, dan selama hidupnya selama 300 tahun lagi, ia tetap bergaul dengan Allah. Setelah ia memperanakan Metusala, dan setelah ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henokh itu tetap bergaul dengan Allah walaupun sudah punya banyak anak. Maafkan saya kalau ada banyak orang Kristen yang berkata, Tuhan maafkan saya nggak sempat lagi mencari Tuhan karena saya punya anak. Henokh hidup bergaul dengan Allah 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusala dan anak-anak lelaki dan perempuan. Mungkin saudara berkata, ya Pak, Henokh kan lelaki, saya perempuan, kalau punya anak, udah gak sempat berdoa lagi. Nonsens lah. Buktinya saudara ngurus anak tetap bisa nonton sinetron, tetap bisa nonton drakor. Kok kalau doa gak sempat? Ya itu juga disempet-sempetin Pak. Ya kenapa kalau saudara doa gak disempet-sempetin? Sempetin juga dong. Terima kasih untuk satu ya. Yang di rumah iya juga. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. 365 tahun itu panjang loh saudara. Kok umur berapa sekarang? Lupa dia. Loh, umurnya kok nanya istri? Nggak pernah ingat umur, oh ya. Bagus juga, jadi berasanya muda terus ya saudara. Nggak pernah ingat umur ya. Iya. Tapi kalau ulang tahun nggak diucapin marah nggak? Nggak apa-apa. Nggak ingat juga ulang tahunnya dia saudara. Maksud saya apa? Maksud saya mempertahankan hubungan selama 365 tahun bukanlah hal yang mudah. Saudara baru umur siapa? Oh, udah ingat. Saudara baru umur 46. Sudah kembang kempis bergaul dengan Allahnya. Henokh mempertahankan hidup bergaul dengan Allah selama 365 tahun. Haleluya. Borok separuh. 365 tahun. Saudara baru umur cicap aja. Baru umur 20 tahun. Cari Tuhan termehek-mehek. Disuruh cari Tuhan termehek-mehek, terkaing-kaing. Tuhan mengampunimu. Henokh terus mencari Tuhan. Terus bergaul dengan Tuhan. Selama 365 tahun saya berdoa. Supaya kita semua bisa panjang umur dan terus mencari Tuhan. Sepanjang umur hidup kita tanpa berkurang mencari Tuhannya. Bahkan terus bertambah-tambah. Amin. 365 tahun saudara. Saya tahu pasti saudara gak bakal hidup selama 365 tahun. Puji Tuhan untuk itu, jadi mempertahankan hubungannya gak terlalu lama. Henokh mempertahankan hubungan dengan Tuhan selama 365 tahun. Saudara ini kan hidup cuma 70-80 tahun lah. Itu pun kalau kuat. Kan 70 tahun kalau kuat 80 tahun. Begitu kata pemazmur kan. Bonus 10 tahun itu. Saudara cuma harus mempertahankan hubungan selama 80 tahun. Itu pun kalau saudara Kristen dari lahir. Kalau saudara Kristen dari separuh umur, saudara cuma perlu mempertahankan hubungan dengan Tuhan 40 tahun. Henokh mempertahankan hubungan dengan Tuhan 300 tahun lebih. Stamina imannya lebih kuat, stamina imannya lebih jauh. Saya nggak tahu kalau mungkin orang Kristen seperti sekarang ini diizinkan Tuhan hidup selama 300 tahun, saya nggak tahu berapa banyak yang murtad.
Orang baru 20-30 tahun aja banyak yang murtad. Murtad artinya apa? Nggak bisa mempertahankan pergaulan dengan Tuhan. Mengapa orang Kristen tidak bisa mempertahankan pergaulan dengan Tuhan? Karena mereka terseret dengan pergaulan yang lainnya. Kalau mereka tidak terseret dengan pergaulan yang lainnya, kalau mereka tidak tertarik dengan pergaulan dunia ini, mereka akan terus memandang Tuhan dan wajahnya Tuhan. Tapi Henokh selama 300 tahun lebih, dia tidak tergoda untuk berpaling ke lain hati. Dia tetap berpaling kepada Tuhan. Dengan iman, dia selalu percaya setiap kali dia datang kepada Tuhan, Allah itu hadir dan bawa banyak tentengan buat dia. Dia adalah pemberi upah buat orang yang mencari dia dengan sungguh-sungguh. Ayat 24, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Haleluya. Apakah saudara mau memiliki komitmen seperti Henokh? Tuhan, aku akan terus bergaul dengan Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan. Berapa tahun pun engkau beri aku untuk hidup. Aku tidak akan berpaling kepada yang lainnya. Aku akan tetap berpaling kepada Tuhan setiap waktu. Aku akan tetap mencari Tuhan setiap hari. Dan aku tahu setiap kali aku datang mencari Tuhan, Tuhan selalu ada dan Tuhan memberi upah bagi orang yang mencari Dia dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Mari kita breakdown satu persatu proses dalam berdoa atau mencari Tuhan ini. Yang pertama prosesnya adalah kita datang menghadap Tuhan dengan iman. Bahwa Allah itu ada atau hadir. Yang pertama prosesnya, kan saudara sudah mendengar firman tentang Allah itu memberi upah bagi orang yang mencari Tuhan. Nah hari ini saya mau memberitahu saudara aplikasinya, langkah-langkah praktisnya dalam saudara berusaha mencari Tuhan. Bagaimana saudara merintis usaha mencari Tuhan. Ini langkah-langkah praktisnya. Oke? Hari ini kita enggak apa namanya? Enggak dengar khotbah lah. Ini seminar bisnis lah ya. Ini langkah-langkah untuk merintis usaha yang baru kita, usaha yang menjanjikan itu, usaha yang masa depannya pasti cerah, usaha mencari Tuhan. Amin. Nah ini tipsnya saudara. Ini langkah-langkah praktis yang harus saudara lakukan. Karena di dalam mencari Tuhan itu, kita seperti masuk ke dalam hutan belantara yang seringkali saudara tersasar dan tidak tahu jalan-jalannya. Nah saya berikan peta jalannya pada hari ini untuk mencari Tuhan. Kalau saudara sesuai dengan peta jalan, ini G-Maps-nya nih saudara. Kalau saudara sesuai dengan peta jalan, saudara pasti sampai ke tempat di mana Tuhan mau engkau berada. Engkau diangkat Tuhan supaya engkau terhindar dari kematian dunia ini. Amin. Dari sejak semula, Tuhan selalu mau mengangkat kita melampaui dunia ini. Tuhan tidak pernah mau kita menjadi sama dengan dunia ini. Nasib kita juga Tuhan tidak mau kita menjadi sama dengan dunia ini. Tuhan selalu mau membedakan umat Tuhan. Umat Tuhan itu umat yang dibedakan. Halo? Umat Tuhan itu umat yang dibedakan. Nah kita datang menghadap Allah. Ini proses atau langkah pertamanya. Semua paham? Langkah pertamanya apa? Datang menghadap Allah dengan percaya. Apa yang harus kita percayai? Allah ada atau hadir. Dan bukan sekedar hadir, dia akan menjamah hidup kita, dia akan memberi berkat buat kita, dia akan memberikan semua yang kita butuhkan ketika dia hadir. Tuhan itu kalau hadir bawa banyak tentengan. Bayangkan aja Tuhan bawa banyak tentengan gitu saudara. Nah ketika kita datang kepada Allah, menghadap Allah, kita harus percaya bahwa Allah itu ada. Mungkin pertanyaan gampang saya pada hari ini adalah Allah itu ada di mana? Loh ini ditanya ini.
Allah itu ada di mana? Di hati. Allah itu ada di mana? Cuma satu jawab di hati. Yang lain? Allah itu ada di mana? Allah itu ada di mana? Bisa saya turun? Allah itu ada di mana? Lah kalau saudara nggak tahu Allah ada di mana, saudara nggak bisa ketemu Allah dong. Allah itu ada di mana? Bait suci. Allah itu ada di mana? Jawab. Allah itu ada di mana? Pantas selama ini nggak ketemu Tuhan, nggak tahu Allah ada di mana. Allah ada di mana? Jawab. Yang di rumah juga jawab tuh. Di pikiran, Allah ada di mana? Hah? Dalam doa, Allah ada di mana? Di mana-mana. Haleluya. Saudara harus tahu persis Allah ada di mana. Sebutkan satu tempat Allah ada di mana. Hati saya firmannya sorga. Jadi untuk ketemu Tuhan kamu harus ke sorga. Terlalu jauh. Allah ada di mana? Dalam diri kamu. Allah ada di mana? Yang lain. Yang lain. Allah ada di mana? Hah? Allah ada di dalam tas. Allah ada di mana? Hah? Gimana caranya saudara bisa menjadi wakilnya Tuhan kalau saudara nggak tahu alamatnya Tuhan di mana? Oke. Kita satukan persepsi pada hari ini. Allah ada di dalam dirimu. Loh kan waktu saudara terima Yesus, Yesus masuk dalam dirimu. Jadi Allah ada di mana? Dalam dirimu. Pantes aja nggak sadar. Di mana alamatnya Tuhan? Dalam dirimu. Nah, kalau saudara datang kepada Tuhan dan saudara tidak percaya bahwa Allah ada, engkau tidak akan berkenan. Ini baru langkah pertama, saudara. Penyebab mengapa kebanyakan doa tidak efektif, mengapa doa tidak mengubah, karena mereka tidak datang dengan pendekatan yang benar. Oke, Allah ada di mana? Dalam diri saudara, yakin atau enggak? Percaya. Ini dasar kepercayaan yang harus kita percayai dulu untuk berdoa. Semua orang yang datang kepada Tuhan di dalam doa harus datang dengan iman. Kalau saudara tidak datang dengan iman di dalam doa, doamu tidak akan efektif. Pertama, kau harus percaya Allah ada di mana? Di dalam dirimu. Loh, ini saudara sudah lahir baru belum sih? Yang sudah lahir baru, angkat tangan. Oke, kalau saudara sudah lahir baru, Allah ada di dalam dirimu? Yesus ada di dalam dirimu? Tapi Pak, saya jarang berdoa. Nggak peduli saudara jarang berdoa, yang penting kau sudah lahir baru atau belum? Kalau saudara sudah lahir baru, apakah Yesus ada di dalam dirimu? Apakah Yesus itu Allah? Apakah Roh Kudus ada di dalam dirimu? Pak, yang di dalam diri kita itu Yesus atau Roh Kudus? Nggak peduli saudara mau sebut Yesus, Roh Kudus, Bapak, suka-suka saudara lah. Nggak usah pusing dengan istilah. Kadang-kadang orang Kristen bikin ribet segala sesuatu yang sederhana tahu. Ketika saudara datang menghadap Tuhan berpaling kepada Allah, saudara harus tahu, saudara harus percaya bahwa Allah itu ada. Nah pertanyaan saya, ada di mana? Ada di dalam dirimu. Semua sudah yakin ada di dalam diri saudara?
Semua sudah yakin ada di dalam diri saudara. Jadi kalau saudara mau mencari Allah, saudara cari kemana? Ke dalam. Bukan keluar. Ada banyak orang mencari Tuhan keluar dan membuang-buang waktu tanpa ketemu Tuhan. Allah itu ada di dalam dirimu. Kalau mau cari Tuhan, cari di dalam dirimu yang paling dalam. Itulah rohmu, disitulah Yesus berada. Manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Ini menggambarkan bait Allah, menggambarkan rumah Tuhan. Tabernakel, halaman, ruang kudus, ruang maha kudus. Di mana tabut Allah berada? Ruang maha kudus. Kalau saudara tanya saya, Pak, bukankah Tuhan juga ada di sorga? Nggak usah pikirin Tuhan ada di sorga. Pokoknya yang pasti Tuhan ada di dalam diri saudara sekarang. Saudara mau kalau cari Tuhan ke sorga sana? Kan yang dekat di sini. Ya. Cari Tuhan di dalam rohmu. Karena Yesus ada di dalam rohmu. Makanya ketika saudara berdoa, saudara harus melewati tubuh dulu, melewati jiwa dulu, baru masuk ke dalam roh, dan disitulah engkau ketemu dengan Yesus. Maksud saya apa? Ketika engkau berdoa, dan pastikan engkau berdoa dengan iman, engkau harus menaklukkan tubuhmu dulu. Begitu kan? Kenapa harus menaklukkan tubuh kita? Kita harus melewati tubuh kita. Karena tubuh kita itu nggak mau berdoa. Tubuh kita, tubuh daging ini tidak mau berdoa. Tubuh kita ini paling males kalau disuruh doa. Kalau disuruh main rajin, disuruh kerja rajin, disuruh doa nanti dulu. Itu tubuh tuh. Makanya banyak orang Kristen nggak berdoa. Karena nggak melewati tubuhnya, mana bisa ketemu Tuhan di dalam rohnya. Harus taklukkan tubuhmu. Kalau engkau ingin berdoa dan tubuhmu berkata, males apa yang kau lakukan? Paksa. Puji Tuhan. Praktek ya. Jangan cuma teori nih. Apa yang harus engkau lakukan? Paksa. Kalau engkau mau berdoa, tubuhmu bilang, ngantuk Apa yang harus engkau lakukan? Haleluya. Paksa tubuhnya. Betul. Saudara mau berdoa, tapi habis kerjaan banyak, sibuk, capek. Apa yang harus saudara lakukan? Paksa. Pulang kerja, setel TV, ada drama Korea. Tubuhnya mau nonton drama Korea. Tapi rohnya mau berdoa. Apa yang harus engkau lakukan? Taklukkan tubuhmu. Matiin TV-nya. Bukan matiin tubuhnya ya, jangan terbalik. Oke. Matiin TV-nya. Paksa tubuhmu. Gembleng tubuhmu. Makanya Paulus bilang, aku melatih tubuhku, aku menggembleng tubuhku. Karena kita harus melampaui tubuh kalau mau masuk ke ruang kudus, yaitu jiwa. Di jiwa pun, jiwa masih menolak untuk mencari Tuhan. Jiwa itu pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Kita inginnya nyantai. Kita inginnya nggak cari Tuhan. Pikiran kita paling jago mengembara, menjauhi Tuhan. Perasaan kita juga nggak punya perasaan untuk mendekati Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Taklukkan. Karena kalau saudara nggak lewati tubuh, nggak lewati jiwa, ya saudara nggak bisa ketemu Tuhan di ruang kudus, di ruang maha kudus. Yaitu di dalam roh saudara. Roh saudara adalah ruang maha kudus. Di mana tabut Allah ada di sana. Tabut Allah menggambarkan hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan dimanifestasikan atau hadirat Tuhan menggambarkan kehadiran Yesus di sana. Jadi saudara harus melampaui tubuh saudara, melampaui jiwa saudara, baru masuk ke ruang maha kudus dan bertemu dengan Tuhan di sana. Apakah Allah ada di sana?
Saudara harus percaya Allah ada di sana. Dan bukan hanya ada, Dia akan memberi upah kepada setiap orang yang mencari Dia dengan sungguh-sungguh. Jadi ketika kita bicara tentang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, maksudnya apa? Maksudnya, saudara harus menaklukkan tubuh saudara, saudara harus menaklukkan pikiran, perasaan, dan kehendak saudara, lalu masuk ke dalam roh saudara, dan bertemu dengan Tuhan Yesus di sana. Apakah Yesus ada di sana? Semua orang yang berpaling kepada Allah harus percaya bahwa Allah ada. Ini dasarnya nih saudara. Kalau saudara datang kepada Tuhan, saudara tidak punya iman yang seperti ini, sia-sialah doamu. Engkau tidak berjumpa dengan Tuhan. Kalau saudara sudah mengalahkan tubuh untuk berdoa mencari Tuhan di dalam roh saudara, mencari Tuhan itu bukan keluar ke dalam, karena Tuhan ada di dalam. Saint Augustine berkata, pada awal kekristenanku, aku telah banyak membuang waktu untuk mencari Allah di luar. Padahal Allah ada di dalam. Kesalahan saudara adalah, saudara banyak mencari Allah di luar dirimu. Padahal Allah ada di dalam dirimu. Rasul Paulus berkata, tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Tubuhmu adalah rumah Tuhan. Tempat Allah berdiam. Oke? Jadi yang simple aja, nggak usah mikirin Tuhan ada di sorga. Saya tahu Tuhan ada di sorga, tapi yang pasti Tuhan ada di dalam dirimu. Kalau engkau lupa yang satu ini, imanmu, orang Jakarta bilang, belarakan. Imanmu belarakan. Nggak, kacau lah. Ini dasar kelahiran baru. Saudara harus percaya bahwa Allah ada di dalam dirimu. Setiap kali engkau datang kepada Allah, engkau berusaha masuk ke dalam rohmu. Mengalahkan tubuhmu, mengalahkan pikiranmu, mengalahkan keinginanmu, mengalahkan perasaanmu. Makanya orang-orang yang tidak pernah mau mengalahkan tubuhnya, mengalahkan perasaan, pikiran, dan keinginannya untuk mencari Tuhan itu, melawan untuk mencari Tuhan, mereka tidak akan pernah menang di dalam doa. Mengapa orang jatuh bangun dalam mencari Tuhan? Sudah komit 1 jam sehari mencari Tuhan, tapi tidak dilaksanakan. Awalnya oke, semangat, tapi kenapa jatuh bangun lagi? Karena mereka belum menaklukkan tubuh mereka belum menaklukkan jiwa mereka, dan mereka tidak pernah bisa masuk ke dalam kedalaman roh mereka yang paling dalam, di mana Yesus ada di situ. Kalau saudara punya satu rumah, saudara tinggal bersama Yesus, lalu iblis datang kepada saudara dan mau menganiaya saudara, lalu saudara mohon bantuan Yesus, saudara minta bantuan Yesus, kemana saudara pergi? Ke dalam rumah atau keluar rumah? Ada banyak orang diserang oleh iblis, perginya keluar rumah, bukan ke dalam rumah, di mana Yesus ada. Ini dasar yang harus saudara pahami. Yesus itu ada di dalam. Di dalam dirimu yang paling dalam, di dalam rohmu, disitulah Yesus berada. Kalau engkau mau mencari Yesus, cari di sana. Karena Yesus memang ada di sana. Itu sebabnya orang yang menyembah Bapa harus menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Maksudnya apa? Engkau harus masuk ke dalam rohmu, menyembah Allah di sana. Karena Yesus ada di dalam rohmu. Kalau saudara sudah lahir baru, tapi engkau tidak pernah punya keyakinan bahwa Yesus ada di dalammu, imanmu harus dipertanyakan ulang. Kelahiran barumu harus dipertanyakan ulang.
Siapapun yang telah lahir baru, tahu dengan pasti, Yesus ada di dalamku. Betul? Siapapun yang telah menerima Yesus, lahir baru, tahu dengan pasti, kenapa? Ada kesaksian roh di dalam, bahwa Yesus ada di dalam. Bahwa kita adalah anak Allah. Ada kesaksian roh di dalam, bahwa Roh Kudus ada di dalam. Yesus Kristus ada di dalam. Amin. 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 Jadi apa yang saudara harus lakukan? Taklukkan tubuhmu. Taklukkan pikiranmu. Nah, pikiran kita itu displaynya dari roh kita. Ngerti ya? Monitornya. Apapun yang terjadi di dalam roh, itu sangat dipengaruhi oleh display yang kita lihat di pikiran. Permasalahannya adalah pikiran kita, cara kerja pikiran kita itu seperti OBS. Saya sudah belajar OBS, jadi itu bisa buat ilustrasi. Cara kerja pikiran kita itu, dia menampakkan apa yang paling ada di atas, dan apa yang paling besar menguasainya. Kalau saudara belajar OBS itu apa? Open Broadcaster Software. Kalau nggak salah. Ya. Ya. Itu software untuk live streaming. Nah, kalau saudara belajar OBS, ada previewnya, displaynya, lalu ada yang transitionnya. Ini jadi kalau preview di transition, inilah yang akan muncul di live streaming, begitu kira-kira. Inilah yang akan muncul di rumah saudara. Nah, bagaimana cara OBS memunculkannya? Dia tuh layer per layer. Kalau saudara mau munculkan wajah saya, maka saudara harus taruh kamera yang paling atas. Kalau saudara taruh kamera yang paling atas, maka yang muncul wajah saya, karena wajah saya yang ada di kamera. Gitu kira-kira ya. Tapi kalau saudara mau munculkan yang lainnya, misalkan katakanlah lagu pujian, engkau mengangkatku atau apa, itu yang harus ditaruh yang paling atas. Ya. Tapi kalau yang paling atas itu tidak terlalu besar ukurannya, cuma kecil doang, ketika dia ditaruh yang paling atas, yang paling bawahnya itu kamera saya, di mana ada saya di kamera itu, maka dua-dua akan kelihatan. Karena kamera ini besar, menguasai displaynya. Lalu contoh katakanlah tulisan LCTV yang di pojok kanan atas itu loh. Di sini nih. Benar ya saya nunjuk ya? Benar, oke. Di sini nih, yang di rumah tuh kelihatan. Ada tulisan LCTV kecil di sini. Warnanya biru merah. Ya. Paham? Itu kan kecil. Enggak terlalu besar, enggak menguasai. Jadi walaupun ada yang paling atas, posisinya paling atas, tapi dia cuma kecil kelihatan di pojok kanan atas, selebihnya yang lebih besar adalah wajah saya, karena memang gambarnya besar. Jadi model cara kerja pikiran kita itu, apa yang paling teratas, dan apa yang paling besar, itu yang muncul di display. Kalau saudara punya masalah, katakanlah, tapi masalahnya buat saudara kecil ukurannya. Maka itu cuma ada di pojok kanan atas tuh kira-kira saudara. Kelihatan, bukan yang nggak kelihatan, terlihat, cuma tidak menguasai. Sehingga yang saudara kebanyakan lihat tetap displaynya, kalau misalnya yang menguasai pikiran saudara adalah Tuhan, maka Tuhannya tetap besar, itu cuma mencrok di kanan atas kecil. Begitu kira-kira. Tapi kalau masalahnya buat saudara, buat pikiran saudara itu besar, dia ada di tempat paling atas di pikiran saudara. Kan pikiran saudara itu ada level-levelnya. Saudara yang paling banyak dipikirin itu apa gitu kan? Yang paling banyak jadi pikiran saudara itu apa? Itu akan ada di atas. Tapi kalau yang paling banyak jadi pikiran saudara itu kecil ukurannya, itu masih nggak terlalu pengaruh. Dia mungkin muncul juga,
Tapi yang menguasai tetap Tuhan. Ngerti ya? Itu sebabnya apa yang paling banyak engkau pikirkan, apa yang paling banyak menguasai pikiranmu, itu yang muncul, itu yang terlihat dalam hidupmu. Nah, sebetulnya Yesus yang ada di dalam diri kita itu seperti kamera live streaming ini. Seperti saya katakanlah, di live streaming. Itu yang utamanya. Kalau Yesus ada di dalam saudara, logikanya seharusnya saudara bisa merasa nggak kalau dia ada di dalam? Bisa melihat nggak? Ikuti saya, kalau Yesus ada di dalam, seharusnya saudara bisa rasa nggak dia ada di dalam? Bisa. Seperti saya ada di dalam sini, saudara bisa rasa nggak saya ada di dalam sini? Oke? Saudara bisa rasa kehadiran saya? Bisa. Saudara bisa melihat saya? Kalau Yesus ada di dalam saudara, seharusnya saudara bisa melihat dia dan saudara bisa merasakan kehadiran dia. Penyebab mengapa saudara tidak bisa melihat dia dan merasakan kehadirannya adalah karena yang ada di pikiranmu yang teratas itu bukan Yesus, tapi yang lain. Dan ukurannya besar juga, seluruh display. Bukan cuma kecil di pojok kanan atas. Jadi yang membuat saudara tidak bisa melihat Yesus di dalam, tidak bisa merasakan Yesus di dalam. Istilah kita yang sering kita pakai adalah kita tidak memiliki kesadaran akan hadirat Allah. Kenapa dibilang kesadaran akan hadirat Allah? Karena sebetulnya dia ada, cuma kita tidak sadar. Ya, nah seharusnya dia ada dan kita sadar, itu yang normalnya.